Temanya Merry Christmas. Merry Christmas, selamat Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kenapa ayat ini berbunyi ketika Natal itu tiba? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Apa artinya Natal disampaikan dan dinyatakan dalam pesan Natal itu bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Apa sebab Natal disebut kemuliaan Allah di tempat maha tinggi? Karena Dia Tuhan yang namun dalam kemuliaannya mengambil rupa sebagai hamba, lahir di palungan hina di antara domba-domba, di antara semua keberadaan yang hina dan papa itu, sehingga kata Yesus, saudara pernah ingat, barang siapa yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Itu sebabnya Natal berbicara tentang bagaimana Allah dalam kemuliaannya ditinggikan. Jadi ditinggikan karena Dia telah merendahkan diri. Dia mengambil rupa sebagai manusia ciptaannya, dan tidak lagi hanya sebagai manusia, tapi lahir di kandang domba yang sangat papa tadi, ya. Bukan tempat yang spesial, saudara. Saudara bisa lihat, Dia tidak memilih untuk hadir di tengah lingkungan kerajaan yang mewah. Ya, di Yerusalem ada istana Herodes, dan di zaman itu saudara, Herodes penuh dengan kekayaan yang melimpah. Ya, kerajaan yang dibangun, bait suci di zaman Yesus saja dibangun dengan sangat indah, sangat elok, saudara. Lebih elok lagi dari zaman di mana Salomo membangun bait suci. Lebih megah lagi, saudara, lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Dan kerajaan Herodes pada waktu itu yang memimpin di Israel itu megahnya luar biasa, sangat hebat. Kalau kita melihat miniaturnya, saudara bisa lihat, googling saja, lihat bagaimana miniatur kota Yerusalem dan kerajaan dan kota yang dibangun dengan tembok, dan sampai hari ini kota itu masih ada sisa-sisanya. Dan sudah bisa lihat tembok-tembok yang mengelilingi kota tua Yerusalem itu hasil juga pembangunan yang pernah dibangun oleh Raja Herodes. Begitu megahnya kota itu, begitu indahnya tempat itu, dengan batu-batu yang sangat besar-besar, dipotong sangat rapi, disusun sangat rapi, tidak ada celah di antaranya, tidak menggunakan perekat semen. Begitu eloknya batu-batu raksasa dibangun, saudara. Begitu hebatnya. Tapi kenapa Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja itu, Dia tidak memilih kerajaan yang mewah untuk Dia hadir? Dia memilih kandang domba yang hina, supaya Dia yang dihinakan, supaya Dia ditinggikan di atas segala-galanya. Filipi 2 dikatakan apa, saudara? Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, sehingga Dia ditinggikan di atas segala nama dan bertekuk lutut kepada namanya semua yang ada di langit, di bawah bumi, di bumi dan segala jagat ini, saudara. Itu semua menjelaskan kepada kita, untuk bisa mengalami sebuah kemuliaan, kita perlu direndahkan, saudara. Natal bicara tentang kemuliaan yang berawal dari kerendahan hati. Nah, kemudian jadi pertanyaan, kenapa kandang domba yang dipilih? Bukan kerajaan yang mewah. Saudara, jika kita boleh mengingat kembali, domba itu dalam tradisi, ya, Yahudi Israel maksud saya. Dalam tradisi Yahudi Israel dan juga tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahwa domba itu representatif daripada penebusan. Jadi domba itu representatif dari penebusan. Ya, domba adalah
kasta tertinggi dalam sebuah korban sembelihan dan korban bakaran dan korban penebusan dosa. Ya, jadi ada burung tekukur, ada lembu ya yang dipersembahkan, ada burung merpati yang dipersembahkan. Tapi kasta tertinggi dalam persembahan waktu itu dan untuk menebus dosa umat itu hanya domba. Domba yang berumur 1 tahun. Ya, tak bercacat dan tak bercela. Ingat saudara, kenapa dia memilih kandang domba bukan kerajaan yang mewah? Karena dia harus hadir. Jadi bentuk kelahiran Yesus itu sudah menggambarkan kepada kita bahwa dia anak domba Allah yang akan dipersembahkan di dalam korban untuk penghapusan dosa kita di kayu salib itu, saudara. Jadi kalau saudara dan saya kita berpikir, kita kadang-kadang waktu saya masih kecil saudara, mungkin saya seperti saudara, anak-anakku sekalian sekolah minggu hari ini, kalau dengar cerita Tuhan Yesus lahir di kandang domba itu saya kadang jengkel. Saya kadang geram. Kenapa sih orang Israel waktu itu tuh tega sekali, Tuhan Yesus yang saya sayangi itu dia lahir di kandang domba itu. Saya tidak menerima saudara. Ya, waktu saya kecil itu. Bahkan mungkin kalau saya berpikir sampai saya belum menemukan rahasia ini pun saya juga sedikit jengkel. Kenapa mesti harus lahir di kandang domba Tuhan? Ya kan? Kenapa tidak bisa ada rumah kami di situ? Kenapa dia harus pilih kandang domba? Karena tadi itu saudara ya, dia hadir, dia dikatakan anak domba Allah. Karena domba itu adalah lambang kasta tertinggi dalam persembahan pengorbanan dan penghapusan dosa. Jadi harus domba, bukan di lembu, bukan juga di sarang burung tekukur begitu, atau di rumah. Tidak, dia harus di kandang domba sebab dia adalah representatif daripada pengampunan dan penghapusan dosa itu saudara. Jadi dia harus lahir di kandang domba supaya saudara dan saya tahu hukum Taurat berkata, firman Allah dalam perjanjian lama berkata, setiap dosa-dosa itu harus ditebus dengan darah anak domba. Dan dia lahir di kandang domba supaya menggenapi bahwa dialah domba itu yang akan dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa saudara dan dosa saya. Ya, jadi bisa pahami itu saudara. Ketika saya tahu betul ayat ini dan saya memahami ayat ini, saya sudah marah lagi. Dulu saya jengkel sekali saudara. Saya kalau pas baca Yesus lahir di palungan tuh saya ada rasa di alam bawah sadar saya itu berontak begitu, tidak terima. Terlalu sekali begitu. Manusia ini terlalu sekali. Di zaman itu tuh saya kadang marah sekali. Kalau saya baca berita Natal palungan itu saya hati tidak terima. Tapi puji Tuhan, di hari malam tadi saudara, di malam perenungan, ya malam kudus tadi malam itu, Tuhan bicara sama saya tentang palungan dan dia kasih tahu. Maka pikiran saya mulai terbuka, hati saya mulai terbuka dan menerima, iya benar ya. Dia harus lahir di kandang domba itu karena itu. Ya, karena dia adalah anak domba Allah. Dia harus dipersembahkan sebagai anak domba yang menebus dosa saudara dan saya. Dia tidak boleh lahir di rumah persalinan. Dia tidak boleh lahir di rumah biasa, di rumah penginapan, rumah apapun namanya. Dia harus lahir di kandang domba sebab dialah anak domba Allah itu yang menebus dosa saudara dan saya. Tidak boleh lepas daripada penggenapan. Yesus harus menggenapi semua janji-janji Allah. Di Bethlehem dia genapi, dia di Bethlehem. Dari Efata, dari apa namanya? Dari tempat Nazaret sana dia harus berjalan saudara. Dan harus lahir di kota Bethlehem kecil itu. Karena itu nubuatan Tuhan. Kenapa dia harus di kandang domba? Karena dia adalah domba Allah itu saudara. Jadi kita bangga punya Yesus Tuhan Allah. Dia rancangkan Natal itu sangat hebat. Dia programkan Natal itu dengan luar biasa. Dia desain Natal itu detail sekali. Detail. Harus begini, harus begitu. Dia atur semua sudah dengan begitu elok sehingga Natal itu wow luar biasa saudara. Kita patut bangga dengan Tuhan Allah.
Kemudian yang kedua, kita harus belajar bahwa ayat ini tadi berkata apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, karena Dia luar biasa atas Natal itu. Kemudian yang kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya saudara, yang kedua, Natal bicara tentang damai sejahtera yang tidak semua orang akan alami. Tidak semua orang akan alami Natal itu bahagia, saudara. Jadi harus bersyukur kalau kau di Natal ini boleh datang bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah dan bersekutu dengan keluarga rumah tangga yang rukun, damai, aman. Karena berarti Natal itu membawa damai bagi engkau dan rumah tanggamu. Sebab ada bagi sebagian orang Natal itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara. Natal bagi anak-anak di Bethlehem adalah duka. Sebab begitu banyak anak-anak di waktu Natal bersamaan dengan perayaan Natal itu. Bersama dengan perayaan Natal pertama itu, saudara. Anak-anak dibunuh dan dibantai Herodes berumur 2 tahun ke bawah. Dia bantai habis semua anak-anak itu. Sebab juga ada digenapi dalam firman Tuhan. Bethlehem akan menangis, akan ada perkabungan dan ratap. Rama akan mencari sukacita namun hanya duka cita. Jadi memang digenapi nubuatan tentang kedatangan Mesias, ada pembantaian anak-anak. Jadi Natal juga bicara tentang duka. Duka. Makanya jangan heran saudara, di bulan Natal juga banyak orang yang mati. Banyak orang yang berpulang ke rumah Bapa di sorga. Coba saudara lihat, beberapa tahun yang lalu demikianlah yang terjadi. Pada saat lagi momen Natal, ada jemaat yang meninggal, ada jemaat yang meninggal, ada jemaat yang meninggal. Jadi memang kita tidak bisa lepas orang sukacita Natal, tapi sebagian juga merayakan duka di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi juga Natal adalah persengketaan. Sebab Herodes menganggap Natal itu masalah dalam hidupnya. Ini saingan, ini persoalan, jabatan saya akan diambil. Tahta saya akan direbut oleh Sang Mesias. Karena dia bukan orang Israel, dia diangkat sebagai raja di Israel itu oleh karena pemerintah Romawi pada waktu itu. Dia adalah orang Idumea, orang daerah Yordania tetangga sebelah Israel. Dia bukan orang Israel, saudara. Tetapi saudara, ketika Mesias hadir itu membuat dia gundah gulana dan kecewa. Jadi kalau kita yang kedua, kalau kita bisa rayakan Natal meski tidak terlalu luar biasa, wow dan megah atau mewah, tapi sederhana, bersyukurlah. Berarti damai Natal itu ada dalam rumah tanggamu dan keluargamu. Amin. Bersyukurlah kalau Natal tahun ini engkau tidak sedang baku pukul dengan suamimu dan istrimu. Bersyukurlah engkau pada saat momen Natal ini engkau tidak sedang ribut dengan mertuamu, engkau tidak sedang ribut dengan orang tuamu, engkau tidak sedang ribut dengan anak-anakmu. Bersyukurlah, sebab Natal itu ada 2 hal tadi. Satu dia bawa damai, satu dia bawa duka. Bawa duka bagi Herodes, bawa duka bagi penduduk Bethlehem. Bethlehem seharusnya bersukacita akan kelahiran Yesus, tapi Bethlehem dibantai habis. Kalau mau kita tarik sedikit tafsirannya, kenapa Bethlehem mengalami pembantaian? Karena memang nubuatan. Tapi apakah hanya karena nubuatan? Saya lihat begini saudara, waktu Yesus hadir di kota Bethlehem, waktu Yesus hadir di goa kecil di tempat kandang domba itu, tidak ada satupun orang Bethlehem datang menjumpai Yesus kecuali orang-orang yang ada di padang menjaga kawan ternak. Itu juga bukan orang Bethlehem. Itu juga bukan orang Israel. Para gembala itu saudara. Orang Israel di mana? Orang Israel yang
Yerusalem tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang, saudara. Tidak ada yang datang, orang yang di Yerusalem tidak ada yang datang. Padahal orang maju sudah kasih tahu, Raja kamu datang, Mesias kamu datang. Harusnya satu kota Yerusalem, seluruh Israel tersebar dari Galilea sampai Yudea datang berbondong-bondong. Lihat Yesus. Tidak ada yang lihat Yesus, saudara. Ya. Kota Bethlehem tempat kelahiran, tidak ada yang lihat Yesus. Maka apa yang terjadi? Murka Tuhan terjadi, saudara. Tuhan bantai habis seluruh anak-anak ada di Bethlehem. Karena apa? Orang tidak peduli ada Yesus hadir di situ. Mati habis, saudara, anak-anak di kota Bethlehem. Jadi Natal itu ternyata tidak bawa damai, tapi juga bawa murka Allah bagi orang-orang yang tidak mengerti Natal, saudara. Ya. Jadi hari ini kita, ya, pesan ini mungkin sedikit penting buat kita untuk merenungkan. Kalau Natal itu, saudara, kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Tuhan, jangan sampai bukan damai yang datang di hati kita, tapi duka yang datang di hati kita. Tapi hari ini kita berubah, biarlah lewat Natal, saudara, kita mendapat bagian damai sejahtera itu. Jadi poin penutup, Natal mengajarkan kita bahwa lewat peristiwa Natal Tuhan harus dimuliakan dalam hidupan kita. Yang kedua, Natal harus menjadi pusat sukacita dan damai sejahtera kita. Dan yang ketiga, sebagai gembala jemaat bersama dengan seluruh pengerja dan pelayan dan juga umat Gereja Bethel Sorong International Christian Community mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Biarlah tahun depan 2025 adalah tahun berkat, tahun kesuksesan, tahun keberhasilan dan keberkatan Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.